Haleluya, amin, amin. Iya saudara, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Saudara, semua kejadian yang terjadi ini juga hari-hari ini, apa yang kita lihat, yang keadaan goncangan, keadaan yang begitu luar biasa sedang terjadi, ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu, saudara. Ketika kita tahu bersama, ketika Nuh ya pada waktu itu juga mengalami sesuatu yang sangat dahsyat. Ya mungkin kita berpikir biasa-biasa saja, tapi kalau kita merenungkan, itu adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, di mana Tuhan menghukum seluruh dunia, bahkan semua mati tanpa tersisa, saudara. Bukan hanya manusia, hewan pun, semua yang ada di bumi mati karena air bah, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Saya beri tema belajar dari kisah Nuh hari ini. Belajar dari kisah Nuh, saudara. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Nuh ini, saudara? Biar ini membawa kita semakin bijaksana di dalam terus mengenal akan Tuhan, ya. Saudara, mari kita baca kenapa air bah itu bisa terjadi, mengapa Tuhan membinasakan bumi. Ya, Kejadian 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan semua manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ketika Tuhan melihat kenapa Tuhan membinasakan bumi, bahkan semua yang ada di dalamnya, semua binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dibinasakan Tuhan, karena Alkitab berkata ketika dilihat Tuhan, ya, Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, yang pertama, kenapa Tuhan menghukum bumi? Karena Tuhan melihat bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan, sehingga Tuhan itu murka. Tetapi Alkitab ini berkata di sini, Nuh dan keluarganya mendapat kasih dan anugerah di mata Tuhan, ya. Jadi saudara, keadaan bumi yang telah rusak, keadaan bumi yang telah berdosa begitu luar biasa, memberontak terhadap Tuhan, itu dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang sangat memilukan hati Tuhan, sehingga Tuhan ingin memusnahkan semua yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, dan semua yang ada. Lalu ayat ini berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saudara, ya. Kejadian 7 ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, yang pada waktu itu banyak orang menganggap Nuh gila. Dia membuat bahtera di atas gunung, saudara, ya. Ketika dia mendapat perintah dari Tuhan, kita bertanya, kenapa Nuh mendapat belas kasihan Tuhan? Jawabannya Kejadian 7 ayat yang 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kenapa saudara Nuh diluputkan Tuhan? Karena Alkitab berkata, Tuhan berfirman, engkaulah yang kulihat benar di
hadapanku di antara orang di zaman ini. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan yang begitu besar. Bahkan saudara, ada prediksi-prediksi berkata ya mulai bulan-bulan Agustus bahkan sampai tahun depan itu akan mulai terjadi krisis. Di beberapa negara besar sudah mulai terjadi krisis, perekonomian hancur, dan orang berkata tinggal menunggu waktu. Tetapi kita percaya, mari kita melakukan bagian kita. Tidak perlu takut dengan semua berita yang kita dengar, tidak perlu takut dengan semua ramalan dan prediksi yang akan terjadi. Ada gelombang krisis yang akan datang di depan kita yang begitu besar. Mari kita lakukan bagian kita. Firman Tuhan berkata apa? Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita tidak usah peduli apa yang akan terjadi. Nuh tidak peduli dengan akan ada air bah yang begitu besar. Nuh tidak memikirkan bagaimana Tuhan akan membunuh semua manusia, bahkan binatang, bahkan semua yang ada di bumi karena kejahatannya. Nuh hanya melakukan bagiannya. Dia dan keluarganya hidup dengan kebenaran di hadapan Tuhan dalam ketaatan. Ayat ini berkata, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bayangkan saudara, ketika Tuhan mencari, hanya Nuh yang dia temukan menjadi orang yang benar pada zaman itu. Mari saudara, biar setiap kita hari-hari ini kita mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menemukan kita menjadi orang benar di antara orang di zaman ini. Supaya apa? Kita mengalami keluputan dari gelombang besar yang akan datang. Kita mengalami keluputan dari kebinasaan yang akan datang. Kita mengalami keluputan dari semua penghukuman Tuhan atau goncangan yang akan terjadi. Kenapa? Sebab Tuhan berkata, engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara semua orang di zaman ini. Memang keadaan zaman begitu saudara menggoda. Semua orang jatuh dan terseret dalam kedagingan, di dalam keinginan-keinginan duniawi. Tapi mari kita mau terus berkata, Tuhan kami memilih untuk hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Supaya apa? Engkau temukan kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Bapa. Biar kita mau berkata seperti itu saudara ya, supaya kita juga diluputkan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya coba kita baca saudara ayat Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 saudara ya. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Lalu ya kita tahu bersama ketika itu akhirnya Tuhan menyuruh Nuh masuk, dia dan seisi keluarganya, bahkan ternak ya, dia membawa sepasang-sepasang untuk bisa berkembang biak. Dan Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan di bumi selama 40 hari 40 malam. Tetapi ingat, Nuh berada di dalam bahtera itu bukan 40 hari 40 malam. Nuh berada di dalam bahtera itu selama 365 hari lebih, atau itu setara dengan 1 tahun 10 hari. Nuh berada di dalam bahtera saudara ya, selama 1 tahun. Ketika hujan turun, lalu terjadi saudara kebinasaan yang begitu luar biasa. Lalu semua makhluk binasa, hewan, manusia, bahkan tanaman, semuanya mati binasa. Tetapi saudara, Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya. Mereka berada di dalam bahtera selama 1 tahun 10 hari. Ya, 1 tahun 10 hari. Dia coba melepaskan burung yang pertama, dia coba lepaskan lagi burung, sampai akhirnya dia lepas burung yang terakhir dan burung itu tidak kembali lagi. Disitulah Nuh tahu bahwa seluruh bumi sudah kering dan tidak ada lagi air. Alkitab berkata saudara ya, ketika itu kita baca coba sama-sama Kejadian 8 ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang-binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara, kita bisa membayangkan selama 1 tahun 10 hari Nuh berada di dalam bahtera. Saya percaya ini bukanlah sesuatu yang enak. Nuh biasanya berada di luar rumah, dia ada di daratan, dia biasanya menjalankan
menjalankan hidup sebagai orang normal, tapi tiba-tiba dia harus di lockdown selama 1 tahun 10 hari ada di dalam bahtera. Ya, dia hanya ketemu istri, anak-anak, menantunya. Mereka terapung-apung selama 1 tahun 10 hari di lockdown di dalam bahtera. Apa yang terjadi pada zaman itu juga terjadi pada zaman sekarang. Hari-hari ini kita semua sudah mengalami yang namanya lockdown. Walaupun Indonesia tidak lockdown, tapi kita disuruh stay at home, tinggal di rumah. Ya, di mana kita hanya berhadapan dengan keluarga di situ, lalu kita hidup bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata kita tidak lagi bebas melakukan segala sesuatu. Yang tadinya Nuh itu hidup di daratan, bergaul dengan tetangga mungkin kanan kiri, tapi ketika terjadi murka dan penghukuman Tuhan, maka Nuh harus berada dalam bahtera bersama dengan anak-anaknya dan menantu-menantunya. Saudara, firman ini berkata, ketika Tuhan sudah menghukum, lalu air bah terjadi dan semua orang mati dan binasa. Tapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Nuh diselamatkan oleh Tuhan, firman Tuhan, kenapa Nuh diselamatkan tadi kita sudah baca? Karena Nuh menjadi orang yang benar, yang hidup benar di mata Tuhan di antara orang di zamannya pada waktu itu. Saudara, firman Tuhan ini berkata, lalu ketika semuanya sudah selesai, Tuhan menyuruh Nuh untuk keluar dari bahtera 1 tahun 10 hari. Akhirnya tiba saat untuk dimulai new normal. Ya, kenapa saya bilang new normal? Karena itu sesuatu yang baru buat Nuh. Dia harus keluar dalam kehidupan yang normal, tapi bukan seperti biasa. Saudara bayangkan, semua manusia sudah mati, nggak ada orang lagi. Dia harus memulai sesuatu yang baru banget. Tidak ada lagi toko, tidak ada lagi yang jualan, tidak ada lagi apa-apa. Ya, Nuh keluar dan melihat hanya tanah yang tandus, mungkin sudah tidak ada penduduknya. Ini sesuatu yang benar-benar new bagi Nuh. Dia keluar, tidak ada orang jualan, tidak ada lagi satupun manusia hidup, bahkan tidak ada hewan. Ya, Tuhan sedang menyucikan dan menguduskan, sedang memurnikan ya bumi pada waktu itu. Mari kita berdoa, saudara, supaya hari-hari ini kita juga memperoleh kekuatan ketika Tuhan sedang ya menguji, bahkan memurnikan bumi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuh ketika dia masuk ke dalam new normal? Pertama kali keluar dari bahtera, apa yang Nuh lakukan? Ini yang mau saya bahas. Kita hari-hari ini sudah boleh keluar rumah, sudah diizinkan untuk melakukan new normal. Semua kembali normal, kita boleh melakukan segala sesuatu, tapi mari kita mau meniru apa yang Nuh lakukan sebagai orang benar ketika pertama kali dia keluar dari bahtera. Biar kita mau meniru itu supaya kita kedapatan sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Ayat 20 berkata begini, saudara. Lalu ya, kalau kita baca dari ayat 19, segala binatang dan segala binatang melatan, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari dalam bahtera ini waktu Nuh keluar dari bahtera. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apa yang dilakukan oleh Nuh ketika new normal, saudara? Alkitab berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh itu dimanapun dia mencari Tuhan, di dalam bahtera dia membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika pertama kali keluar dengan new normal, Alkitab berkata, ketika Nuh keluar dari bahtera, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Saudara, semua yang sudah terjadi hari-hari ini harusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita mau menjadi orang-orang yang terus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita berdoa lewat mezbah doa, kita mencari Tuhan lewat firman, kita terus membangun mezbah bagi Tuhan. Kita terus menaikkan korban dan ucapan pujian syukur kepada Tuhan. Nuh, Alkitab berkata, ketika pertama kali dia menginjakkan kaki di bumi, dia mengalami new normal, melihat semua sudah binasa. Yang dia lakukan adalah di sini dikatakan, saudara, Kejadian 8 ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan hari-hari ini?
menghadapi semua keadaan di depan kita. Apakah kita mendirikan mezbah bagi Tuhan, atau kita sibuk mencari trik bagaimana cara keluar dari resesi ini? Kita sibuk mencari cara untuk memperlengkapi diri kita supaya bagaimana nanti kita mengatur strategi-strategi ketika semuanya sudah normal kembali, bagaimana kembali membangun bisnis kita. Bertobatlah saudara. Yang harus kita lakukan hari-hari ini hanyalah seperti Nuh. Di sana dikatakan dia membangun mezbah bagi Tuhan. Mari hari-hari ini kita melakukan hal ini. Bangun mezbah bagi Tuhan saudara. Mari kita membangun mezbah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan iman kita. Lalu ayat 21 di sana dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kenapa tidak ada lagi air bah yang membinasakan seluruh bumi sampai hari ini saudara? Karena Alkitab berkata Tuhan mencium bau harum persembahan Nuh. Ya, ketika hari-hari ini engkau menaikkan korban bagi Tuhan, maka bisa jadi Tuhan itu meluputkan segala malapetaka atas hidup kita, atas perekonomian keluarga kita. Tuhan menjaga dan melindungi. Kenapa? Karena ada bau harum dari mezbah yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa seperti Nuh. Kita mau menaikkan mezbah ucapan syukur bagi Tuhan, sehingga Tuhan berjanji dia tidak akan menurunkan lagi air bah ke bumi untuk membinasakan manusia saudara. Ayat yang berikutnya ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menanam ya, dan musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas kata firman Tuhan, kemarau dan hujan siang dan malam. Ya saudara, ketika Tuhan mencium bau harum dari mezbah kita, persembahan syukur korban yang kita naikkan menjadi dupa yang berbau harum, hidup yang sungguh-sungguh diserahkan dalam pertobatan, maka Tuhan akan berkenan kepada apa yang kita lakukan. Sehingga firman ini berkata saudara, akan terus ya Tuhan menyertai apa yang kita tabur, kita akan menuai. Ya, bahkan selama masih ada bumi ini, siang malam tidak akan pernah berhenti orang menabur dan menuai. Mari saudara, kita mau mencontohi apa yang Nuh lakukan. Dirikan mezbah hari-hari ini, tetap setia berdoa, tetap setia cari Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan lain kita selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau terus siapkan hati dan hidup kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh memohon anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus membangun hidup kami di dalam Engkau. Kami mau terus membangun mezbah kami di hadapan Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami dengan anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Kami terus mau memandang kepada-Mu Bapa. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kami. Kami mau terus membangun mezbah dalam hidup kami, keluarga kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus menaruh Engkau sebagai sesuatu yang menjadi utama dalam hidup kami lebih dari segala-galanya Bapa. Tuhan, kami berdoa biar hari-hari ini terus kami membangun mezbah Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Biar kami hidup seperti Nuh dan keluarganya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biar Tuhan dapati kami dan sisi rumah kami berkenan, sehingga Engkau meluputkan kami dari segala malapetaka yang akan terjadi. Tuhan, kami tidak takut dengan berita-berita akan ada ekonomi, akan ada resesi atau apapun. Kami percaya dan terlalu percaya orang yang berlindung dan mengandalkan Tuhan, yang selalu membangun mezbah bagi Tuhan, akan mengalami keluputan. Tuhan, berkati semua umat-Mu hari ini yang mengikuti ibadah online ini. Beri kekuatan hati bagi mereka. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang hari-hari ini. Tuhan, jagai iman kami Bapa. Kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Berkati Bapa bangsa dan negara ini Tuhan, terus bawa di dalam Engkau anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa tidak ada krisis ekonomi, yang ada Tuhan memberkati bangsa kami dengan kelimpahan, diberkati tanahnya, hasil buminya, hasil
lautnya Tuhan, tutup pukusan kuasa darah-Mu. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan melakukan segala sesuatu atas hidupmu indah pada waktunya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.